Saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri. Apa yang tidak ku ketahui, itulah yang mereka tuntut daripadaku. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku. Tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Seolah-olah temanku atau saudarakulah yang sakit, demikianlah aku berlaku. Seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu, demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun melawan aku. Orang-orang asing yang tidak kukenal menista aku dengan tidak henti-hentinya. Dengan fasik mereka mengolok-olok terus, menggertakkan giginya terhadap aku. Sampai berapa lama Tuhan, Engkau memandangi saja? Selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji Engkau. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya, dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Pada hari ke-10, pemimpin Bani Dan, Ahiezer bin Amisadai. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak. 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan, 10 shikal emas beratnya, berisi ukupan. 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan dan 1 ekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. 1 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Ahiezer bin Amisadai. Pada hari ke-11, pemimpin Bani Asher, Pagiel bin Okran. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan, 10 shikal emas beratnya, berisi ukupan. 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 1 ekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. 1 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Pagiel bin Okran. Pada hari ke-12, pemimpin Bani Naftali, Ahira bin Enan.
Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan, 10 shikal emas beratnya, berisi ukupan. 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 1 ekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. 1 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Ahira bin Enan. Itulah persembahan pentahbisan mezbah pada hari mezbah itu diurapi dari pihak para pemimpin Israel, yaitu 12 pinggan perak, 12 bokor penyiraman dari perak, 12 cawan emas. Beratnya tiap-tiap pinggan adalah 130 shikal perak, dan beratnya tiap-tiap bokor penyiraman adalah 70 shikal. Segala perak perkakas-perkakas itu ada 2.400 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Selanjutnya 12 cawan emas berisi ukupan, tiap-tiap cawan 10 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Segala emas cawan itu ada 120 shikal beratnya. Segala hewan untuk korban bakaran itu ialah 12 ekor lembu jantan, 12 ekor domba jantan, 12 ekor domba berumur setahun, dengan korban sajiannya, juga 12 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Segala hewan korban keselamatan itu ialah 24 ekor lembu jantan, 60 ekor domba jantan, 60 ekor kambing jantan, 60 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan pentahbisan mezbah sesudah mezbah itu diurapi. Apabila Musa masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan dia, maka ia mendengar suara yang berfirman kepadanya dari atas tutup pendamaian yang di atas tabut hukum Allah, dari antara kedua kerub itu. Demikianlah ia berfirman kepadanya. Bilangan pasal 8. Kandil. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan katakanlah kepadanya, apabila engkau memasang lampu-lampu itu, haruslah ketujuh lampu itu menerangi yang di sebelah depan kandil. Demikianlah diperbuat Harun. Di sebelah depan kandil dipasangnyalah lampu-lampunya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan beginilah kandil itu dibuat dari emas tempaan. Kandil itu tempaan, baik kakinya maupun kembangnya, sesuai dengan apa yang telah diperlihatkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah kandil itu dibuatnya." Pentahbisan orang Lewi. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel dan tahirkanlah mereka. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Percikanlah kepada mereka air penghapus dosa. Kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya, dan dengan demikian mentahirkan dirinya. Sesudah itu haruslah mereka mengambil 1 ekor lembu jantan muda dengan korban sajiannya dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak. Juga 1 ekor lembu jantan muda yang lain haruslah kau ambil untuk korban penghapus dosa. Selanjutnya haruslah kau suruh orang Lewi mendekat ke depan kemah pertemuan, dan kau panggil berkumpul segenap umat Israel. Apabila engkau telah menyuruh orang Lewi mendekat ke hadapan Tuhan, maka haruslah orang Israel meletakkan tangannya atas orang Lewi itu, dan Harun harus mengunjukkan orang Lewi itu sebagai persembahan unjukan dari antara orang Israel di hadapan Tuhan. Dan demikianlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatannya bagi Tuhan. Setelah orang Lewi meletakkan tangannya atas kepala lembu-lembu jantan muda itu, maka haruslah yang 1 ekor diolah sebagai korban penghapus dosa, dan yang lain sebagai korban bakaran bagi Tuhan, untuk mengadakan pendamaian bagi orang Lewi. Maka haruslah engkau menghadapkan orang Lewi kepada Harun dengan anak-anaknya, dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan bagi Tuhan. Demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Barulah sesudah itu, orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah pertemuan.
sesudah engkau mentahirkan mereka dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan. Sebab mereka harus diserahkan dengan sepenuhnya kepadaku dari tengah-tengah orang Israel. Ganti semua yang terdahulu lahir dari kandungan, yakni semua anak sulung yang ada pada orang Israel, telah kuambil mereka bagiku. Sebab semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, adalah kepunyaanku. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, aku telah menguduskan semuanya bagiku. Maka aku mengambil orang Lewi, ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Dan aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan. Dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, supaya orang Israel jangan kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Lalu Musa, Harun dan segenap umat Israel melakukan yang demikian kepada orang Lewi, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikianlah dilakukan orang Israel kepada mereka. Orang Lewi itu menghapus dosa dari dirinya dan mencuci pakaian mereka. Kemudian Harun mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mereka sambil mentahirkan mereka. Sesudah itu masuklah orang Lewi untuk melakukan pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan, di bawah pengawasan Harun dan anak-anaknya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikianlah dilakukan kepada mereka. Awal dan akhir masa kerja orang Lewi. Tuhan berfirman kepada Musa, "Inilah yang berlaku bagi orang Lewi. Setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas, supaya ia bekerja pada kemah pertemuan. Tetapi jika ia berumur 50 tahun, haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu, sehingga tak usah ia bekerja lebih lama lagi. Ia boleh membantu saudara-saudaranya di kemah pertemuan dalam menjalankan tugas mereka, tetapi tidak usah lagi ia menjabat pekerjaan itu. Demikianlah harus kau lakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka." Ketetapan-ketetapan mengenai perayaan Paskah. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, pada bulan yang pertama tahun yang kedua, sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya, pada hari yang ke-14 bulan ini, pada waktu senja. Haruslah kamu merayakannya pada waktu yang ditetapkan. Menurut segala ketetapan dan peraturannya, haruslah kamu merayakannya. Lalu Musa menyuruh orang Israel merayakan Paskah. Maka mereka merayakan Paskah pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu senja di padang gurun Sinai. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel. Tetapi ada beberapa orang yang najis oleh karena mayat, sehingga tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Mereka datang menghadap Musa dan Harun pada hari itu juga, lalu berkata kepadanya, "Sungguh pun kami najis oleh karena mayat. Dengan dasar apakah kami dicegah mempersembahkan persembahan bagi Tuhan di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang ditetapkan?" Lalu jawab Musa kepada mereka, "Tunggulah dahulu. Aku hendak mendengar apa yang akan diperintahkan Tuhan mengenai kamu." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena mayat, atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah bagi Tuhan. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya, beserta roti yang tidak beragi, dan sayur pahit haruslah mereka memakannya. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi, dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah, haruslah mereka merayakannya. Sebaliknya, orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, sebab ia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada Tuhan pada waktunya. Orang itu akan menanggung akibat dosanya. Apabila seorang asing yang telah menetap padamu hendak merayakan Paskah bagi Tuhan,
maka haruslah ia merayakannya menurut segala ketetapan dan peraturan Paskah. Satu ketetapan harus berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli.